Na'am, la taj'al ma'allahi ilahan akhar fataquda madhmuman makhdhulah. Janganlah kamu menjadikan bersama dengan Allah Tuhan selain Allah, sehingga dengan begitu kamu akan dalam keadaan kehinaan dan dicela. Wa qadara rabbuka an la ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Setelah berbicara tentang bagaimana nasib umat-umat yang terdahulu untuk diambil ibrah dan pengajaran bagi umat Nabi Muhammad SAW, khususnya mereka yang hidup di zaman baginda Rasulullah pada ketika itu, Allah membicarakan setelah itu tentang adab kepada orang tua, berbicara tentang institusi kekeluargaan yang penting untuk diberi perhatian, tentang akhlak dan juga etika terhadap orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah sudah menentukan dalam qada qadarnya. Allah sudah membuat qarar, keputusan. Allah sudah menjatuhkan hukum. Allah sudah mewajibkan apa yang sudah ditentukan hukumnya oleh Allah, alla ta'budu illa iyyah. Jangan kamu menyembah selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wabil walidaini ihsana. Terus setelah perintah beribadah menyembah Allah, yang kedua adalah berbakti kepada kedua orang tua. Ingin memberitahukan bahwasanya ketinggian ibadah kepada Allah setelah iman kepada Allah adalah berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua. Kemudian imma yablughanna, dijelaskan oleh Allah macam mana kita nak berbakti kepada orang tua. Adakah kalau orang tua itu yang bagi duit, orang tua yang manjakan, orang tua yang ambil perhatian, orang tua yang sayang kepada kita, kita berbakti? Adakah yang begitu saja orang tuanya yang memiliki harta, adakah itu saja yang kita berbakti? Imma yablughanna indakal kibar. Kalau salah seorang daripada orang tua kamu itu sudah tua, au kilahuma, atau kedua-duanya sudah tua, fala taqul lahumā uffin, kamu jangan mengatakan kepada keduanya ah. Pikir-pikir, kalau orang tua sudah tua, kenapa Allah suruh kita mengatakan tak boleh kata ah? Apa kaitan orang tua sudah tua dengan sikap kita kepada orang tua tak boleh kata ah? Yakni maknanya, kalau salah seorang daripada orang tua kamu sudah tua atau keduanya sudah lanjut usia, kamu akan berhadapan dengan mereka satu sikap, satu perbuatan yang menguji kesabaran kamu, menguji emosi kamu, menguji segala apa yang kamu miliki, diuji semua dengan orang tua kalau sudah lanjut usia. Maka ujian kamu kepada orang tua kamu kalau sudah tua, kamu jangan mengatakan ah. Wala tanharhuma, kamu jangan menghardik keduanya. Wa qul lahumā qawlan karīmā, katakanlah kepada keduanya kata-kata yang baik. Subhanallah. Katanya jangan mengatakan ah, jangan menghardik, dan katakan kepada keduanya kata-kata yang baik. Yakni diukur sikap anak kepada orang tua itu jangankan pada perbuatannya, jangankan pada wajahnya yang nampak macam harimau, kata-kata itu diperhati. Tak kuat Habib, cerewet sangat, macam-macam dia minta, lalu mau diubah ini ayat, nak bagi tahu lawan kepada orang tua kamu sudah membebel. Ayatnya sudah begini, nak buat macam mana? Tuhan yang menciptakan kita dan menciptakan orang tua kalau sudah usia tua yang menjadi cabaran kepada si anak, dia mahu anak itu menghadapi dengan orang tuanya dengan seperti itu. Tuhan tak tahu ke kalau orang tua sudah tua akan bikin ujian kepada anaknya. Justru orang tua mahu anaknya itu masuk syurga dengan sabar, dengan kerana orang tua. Jadi sepatutnya anak kalau dapat orang tua yang membebel, alhamdulillah.
Kalau itu pada akhirnya dia boleh menyebabkan dia berbakti dan sabar. Kalau jangan minta orang tua yang macam itu. Fahim tom? Ada seorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katanya, ya Rasulullah, namanya siapa? Jahimah As-Sulami. Jahina atau Jahimah As-Sulami. Katanya, Rasulullah, saya mohon pendapat daripada engkau, saya ingin berjihad. Katanya, orang tua kamu hidup? Enggak, ya Rasulullah, ibu saya hidup. Katanya, jihadlah kamu dengan bakti kepada dia. Berbakti kepada orang tua dapat fadilah jihad. Tak pakai perlu senjata, nak angkat senjata. Tak perlu untuk berada di medan perang. Dapat fadilatul jihad. Ya, bukan bermakna ini kita cancel hukum jihad. Tidak. Ingin memberitahukan betapa besarnya bakti kepada orang tua, sehingga di akhirat akan diberikan anugerah bersama dengan orang-orang yang mengorbankan nyawanya di dunia untuk menegakkan kalimat Allah yang syahid. Siapa dia? Orang berbakti kepada orang tua. Zaman ini ramai orang tua yang mengadu. Yang anaknya hanya setahun sekali datang, wa'illah karena sibuk dengan urusan kerja, mungkin sebulan sekali, walau seminggu sekali. Atau datangnya cium tangan saja, lepas itu apa yang berlaku kepada orang tuanya dia tak peduli. Berapa banyak orang tua dia tak boleh buat apa. Sibuk anak-anak. Fahim dong? Tak ada yang lebih berharga untuk kita beri perhatian lebih daripada orang tua kita. Apapun kesibukannya, pikir entah macam mana. Yang penting tak boleh mengabaikan orang tua. Fahim dong? Fala taqul lahuma uffin. Jangan kamu mengatakan kepada keduanya uff. Wala tanharhuma. Dan jangan kamu menghardik. Jangan angkat suara. Jangan tinggikan suara. Bila orang tua sudah sampai di usia tua ingin diperlakukan seperti mananya kanak-kanak, perlakukan seperti kanak-kanak. Ya, manja-manja dengan orang tua. Ya, tak apa dimaki oleh orang tua. Ya, tak apa saja orang tua. Apa sebabnya? Allah suruh. Fahindam wala taqul lahum uffin wala tanharhuma wa qul lahum qawlan karima. Katakan kepada keduanya kata-kata yang baik. Fahimtum? Wakhfid lahuma janahadzul minar rahmah wa qur rabbirhamhuma. Ya subhanallah, bukan hanya dilarang mengatakan katanya tak boleh menghardik, diperintahkan mengatakan dengan kata-kata yang baik. Wakhfid lahuma janahadzul. Rendahkan sayap kamu terhadap kedua orang tua kamu. Hai profesor, hai datuk Sri, hai siapapun juga, orang tua kamu jangan diukur dengan gelaran yang kamu ada. Mau apapun gelaran yang kamu diberikan, anak tetap anak. Orang tuanya hatta haji atau tak ada gelaran haji atau pakcik atau apa, orang tua adalah, kalaupun ada gelaran yang lebih tinggi lagi daripada yang apa di dunia ini, orang tua kita yang berhak. Bila ada orang akan menghormati dengan gelaran apapun yang ada karena gelarannya, ini orang datang dengan punya gelaran macam-macam, orang tua kita datang, mana kita dahulukan untuk kita sayang, untuk kita sanjung? Kita punya orang tua. Fulan ini dia gelarannya banyak profesor dia. Ini orang tua ini atuknya profesor. Alas, tak ada gelaran lagi yang lebih layak untuk diberikan penghormatan selain dia adalah kita punya orang tua. Hatta dia orang kampung, hatta hanya pakai kain pelekat, hatta kerjanya dekat sawah tuh, tanam kelapa sawit wala tanam getah, orang tua kita. Siapa saja yang ada di hadapan kita yang walaupun gelarnya apapun juga, orang tua nomor satu. Paham tom? Anda tidak apa bergelar profesor apapun juga, kalau bukan orang tua menjadi sebab Anda dilahirkan di atas muka bumi ini. Fahim tom? Wakhfid lahum janahadzul. Rendahkan sayap kamu. Rendahkan sayap ini maksudnya tawadhu. Jangan meninggikan diri di hadapan orang tua. Jangan angkat suara di hadapan orang tua. Tunjuk macam kita tak arti apa-apa.
Kalau dinasihat oleh orang tuanya, iya, betul. Naam. Padahal semua benda kita dah tahu, kita mungkin lebih tahu, betul. Tunduk di hadapan orang tua. Faham tuh? Hatta dia menasihat satu benda tu 10 kali dalam 2 menit. Tak apa, kita dengar saja. Hormat. Layan orang tua dengan elok. Faham tuh? Anda akan jadi orang tua juga. Satu hari yang kita tengok orang tua kita, kita layan macam mana itu, kita berhadapan dengan dia. Coba bayangkan kalau kita yang berada posisi dia. Agaknya kalau kita geram dengan orang tua kita karena banyak membebel, kalau kita yang jadi orang tua, anak kita geram kepada kita, kita tersinggung atau tidak? Kita marah atau tidak? Kita terhina tidak? Awak ni lahir sebab saya, macam tu kan? Fahim tom? Jadi jadikanlah sikap kita kepada orang tua seperti disuruh oleh Allah. Jangan kata jangan berbuat yang tak elok, kata yang baik, rendahkan sayap kamu kepada keduanya, janahadzulli minar rahmah, sebagai tanda kamu kasih dan sayang pada orang tua kamu. Wa qul, katakan kepada Allah, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dilarang untuk mengangkat suara, dia mengatakan diperintahkan untuk tidak menyikapi dengan sikap yang kasar. Kemudian diperintahkan untuk berkata yang baik, diperintahkan untuk merendahkan sayap kita, diperintahkan untuk mendoakan. 5. Allah Subhanahu wa taala berikan arahan kepada anak untuk menyikapi kepada orang tuanya. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Berbuat baik kepada orang tua, jangan tunggu hari ibu. Jangan tunggu hari ayah. Berbuat kepada orang tua setiap saat. Sebelum Anda kehilangan. Sebelum berlaku kepada Anda bila jadi orang tua nanti. Fahim dong? Nah. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum in takunu salihin fa innahu kana lil awwabina ghafura. Tuhan kamu maha mengetahui apa yang ada dalam isi hati kamu. Ini kadang-kadang ada anak yang dia tak penuhi hasrat orang tua, tapi tujuannya adalah untuk kebaikan orang tua. Mungkin orang tua marah, Allah tahu apa isi hatinya anak itu tersebut. Katalah kalau orang tuanya nakkan sesuatu yang diinginkan memudaratkan kepada orang tua, anak tak kasih kepada orang tua karena semata-mata ingin menjaga keselamatan orang tuanya. Dalam hal ini Allah tahu isi hati anak tersebut. Atau anak itu pernah berbuat hal yang tak elok pada orang tua, jadi menyesal dan ingin menggantikan apa yang pernah dilakukan oleh dirinya terhadap orang tuanya daripada hal yang tak elok, ingin menggantikan dan dia bertaubat. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Allah tahu isi hati kamu. Oh, kamu sudah insaf, oh kamu sudah bertaubat, kamu ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. In takunu salihina fa innahu kana lil awwabina ghafura. Kalau kamu ingin menjadi orang yang baik, yang bertaubat daripada perbuatan kamu dahulu terhadap orang tua kamu yang tak elok, fa innahu kana lil awwabina ghafura. Sesungguhnya Allah Maha mengampun kepada orang-orang yang mahu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta maaf pada orang tua, minta dihalalkan apa yang pernah dilakukan olehnya kepada orang tuanya, sungguh-sungguh untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tidak mahu menyakiti orang tuanya sekali lagi, maka Allah Subhanahu wa taala Maha mengampun ke atas kesalahan anak tersebut. Wallahu taala alam. Lihada fil hadis dikatakan, katanya amalan yang berpanjangan sampai ke alam barzakh, amalan bakti kepada orang tua. Yang berbakti kepada orang tua bukan hanya di masa hidupnya, tapi setelah wafatnya. Kali Rasulullah, adakah amal yang boleh berterusan anak kepada orang tua sama dengan amalan berbakti kepada orang tua di masa hidupnya kalau sudah wafat? Katanya ada. Apa itu? Salat, yang menjadi imam kalau orang tuanya meninggal dunia. Yang kedua, mendoakan setiap saat kepada orang tuanya. Yang ketiga, menunaikan wasiat. Orang tuanya kalau sebelum meninggal dunia nggak ada wasiat. Yang keempat, menyambung kerabat, menyambung teman-temannya, yakni kawan-kawan orang tua kita disambung balik. Kalau orang tua dulu sudah pernah beri sambung kepada. Kalau orang tua sudah menziarahi ziarah kepada
orang itu. Disambung silaturahim dengan orang tersebut yang ada hubungan persahabatan dengan kita punya orang tua. Yang terakhir adalah menyambung tali silaturahim yang terkait dengan orang tua kita. Kalau tadi teman kita sambung, yang ini adalah kerabat yang kita sambung karena ada hubungan kerabat dengan orang tua kita. Sebelah orang tua, hubungan orang tua dengan kerabat-kerabatnya disambung balik oleh anak, itu bahagian daripada bakti anak kepada orang tua.